Shalom, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah, di mana pada pemeriksaan ini kami akan menjelaskan 4 macam pemeriksaan, yaitu natrium, kalium, kreatinin, urea atau ureum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keempat macam pemeriksaan darah tersebut, perlu kita ketahui persiapan yang dilakukan sebelum pemeriksaan sampel darah, yaitu salah satunya pengambilan sampel darah. Pada pemeriksaan natrium, kalium, kreatinin, dan urea dapat dilakukan pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah vena. Pengambilan darah vena. Adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan, yang pertama yaitu spuit ukuran 5-10 cc, yang kedua kapas alkohol, yang ketiga antikoagulan untuk mencegah hemolisis, yang keempat botol atau tabung penampung darah, yang kelima karet pembendung, dan yang keenam sarung tangan bersih. Adapun prosedur pengambilan darah yang pertama yaitu cuci tangan dan gunakan sarung tangan, yang kedua ambil spuit sesuai dengan ukuran 5-10 ml, 3. Tentukan vena yang akan diambil darahnya. Yang keempat, desinfeksi dengan kapas alkohol. Yang kelima, lakukan pengikatan dengan karet pembendung di bagian atas vena yang akan diambil darahnya. Kemudian yang keenam, lakukan pengambilan darah vena dengan cara menusukkan vena dengan jarum spuit menghadap ke atas dengan sudut 30-45 derajat terhadap kulit. Kemudian lepas karet pembendung dan lakukan pengambilan darah. Kemudian yang ketujuh, setelah darah diambil, masukkan ke dalam botol penampung yang telah diberi antikoagulan sesuai dengan jenis pemeriksaan dan tekan daerah penusukan selama 2-5 menit. Kemudian yang ke-8, catat tanggal pengambilan, yang ke-9, buka sarung tangan, dan yang ke-10, cuci tangan. Yang pertama, pemeriksaan kreatinin. Apa yang dimaksud dengan kreatinin? Kreatinin merupakan hasil pemecahan kreatin fosfat otot yang diproduksi oleh tubuh secara konstan tergantung dari massa otot. Tujuan pemeriksaan kreatinin ialah untuk mengukur jumlah kreatinin dalam darah. Selain itu, tes kreatinin berguna untuk mendiagnosa fungsi ginjal karena nilainya mendekati glomerular filtration rate atau GRF. Nilai normalnya ialah pada pria dewasa 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter, pada wanita dewasa 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter, dan pada anak 0,3 sampai 0,7 mg per desiliter. Konsentrasi kreatinin meningkat pada gangguan fungsi ginjal, baik karena gangguan fungsi ginjal yang disebabkan oleh nefritis, penyumbatan saluran urin, penyakit otot, ataupun dehidrasi. Sedangkan konsentrasi kreatinin menurun akibat distrofi otot, atrofi, malnutrisi, ataupun penurunan massa otot akibat penuaan. Obat-obat seperti asam askorbat, simetidin, levodopa, dan metildopa dapat mempengaruhi nilai kreatinin pada pengukuran laboratorium. Yang kedua yaitu pemeriksaan darah urea. Apa yang dimaksud dengan urea? Urea merupakan produk akhir katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Tujuan pemeriksaan urea. Tujuan pemeriksaan urea yaitu untuk mengevaluasi fungsi ginjal, menilai keseimbangan nitrogen, menilai progresivitas penyakit ginjal, dan menilai hasil hemodialis. Nilai normalnya yaitu 6-20 mg/dl. Peningkatan kadar ureum
dapat terjadi karena penyakit ginjal, penurunan aliran darah ginjal, dan obstruksi urinarius. Peningkatan urium dapat juga terjadi pada keadaan demam, diet tinggi protein, terapi kortikosteroid, pendarahan gastrointestinal karena peningkatan katabolisme protein. Penurunan kadar urium dapat disebabkan oleh penurunan asupan protein, penyakit hati yang berat, dan pada kehamilan. Selanjutnya, pemeriksaan natrium dan kalium. Yang pertama, pemeriksaan natrium. Apa sih yang dimaksud dengan natrium? Jadi, natrium merupakan kation yang banyak terdapat di dalam cairan ekstraseluler, berperan dalam memelihara tekanan osmotik, keseimbangan asam basa, dan membantu rangkaian transmisi impuls saraf. Konsentrasi serum natrium diatur oleh ginjal, sistem saraf pusat atau SSP, dan sistem endokrin. Nilai normal natrium 135–144 mili ekuivalen per liter. Nilai kritis untuk natrium. Jika di bawah 120 mili ekuivalen per liter, maka berarti lemah dan dehidrasi. Jika 90–105 mili ekuivalen per liter, maka gejala neurologi parah, penyebab vaskular. Jika di atas 155 mili ekuivalen per liter, maka gejala kardiovaskular dan ginjal. Jika di atas 160 mili ekuivalen per liter, berarti gagal jantung. Nah, apa sih yang akan terjadi jika kadar natrium dalam tubuh sedang rendah maupun sedang tinggi? Jadi, hiponatremia merupakan kondisi yang terjadi jika kadar natrium dalam darah terlalu rendah. Hiponatremia dapat terjadi pada kondisi hipovolemia, kekurangan cairan tubuh, dan hipervolemia, kelebihan cairan tubuh. Nah, sedangkan hipernatremia merupakan kondisi yang terjadi jika kadar natrium dalam darah sangat tinggi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor dehidrasi, aldosteronin, dan diuretik osmotik. Kemudian, obat yang mempengaruhi kadar natrium dalam darah. Obat yang dapat meningkatkan kadar natrium diantaranya steroid anabolik, kortikosteroid, laktasib, litium, dan antiinflamasi nonsteroid. Sedangkan obat yang dapat menurunkan kadar natrium diantaranya karbamazepin, diuretik, sulfonylurea, dan morfin, dan dapat menurunkan kadar natrium. Apa yang dimaksud dengan kalium? Kalium merupakan kation utama yang terdapat di dalam cairan intraseluler bersama bikarbonat, berfungsi sebagai buffer utama. Lebih kurang 80–90% kalium dikeluarkan dalam urin melalui ginjal. Nilai normal 0–17 tahun 3,6–5,2 mmol per liter. Lebih dari 17 tahun 3,6–4,8 mmol per liter. Hipokalemia merupakan kondisi jika konsentrasi kalium dalam serum darah kurang dari 3,5 mmol per liter. Kondisi hipokalemia akan lebih berat pada diare, muntah, luka bakar parah, diuretik, penyakit hati dengan asites, aldosteron primer, dan terapi amfoterisin. Hiperkalemia merupakan kondisi jika konsentrasi kalium dalam darah meningkat. Faktor yang mempengaruhi yaitu gagal ginjal, kerusakan sel atau luka bakar, operasi, asidosis, penyakit Addison, diabetes yang tidak terkontrol, dan transfusi sel darah merah.